Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Sapa Sains. Oke, kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan mengenai kisi-kisi ujian sekolah mata pelajaran IPA tingkat SMP tahun 2022. Nah, kita akan melanjutkan kisi yang ke-36 sampai dengan nomor 40. Untuk soalnya bentuknya yaitu uraian ya. Oke, langsung saja kita mulai dari kisi soal nomor 36. Disajikan gambar beserta besaran, peserta didik dapat menentukan besar percepatan dan usaha yang dilakukan. Soalnya yaitu, perhatikan gambar di bawah ini, ada sebuah mobil yang sedang mogok. Dua orang lelaki, yaitu Andri dan Bagas, mendorong mobil tersebut dengan gaya masing-masing sebesar 100 Newton dan 150 Newton. Jika mobil berpindah sejauh 10 meter, tentukan besar usaha yang dilakukan oleh A. Andri, B. Bagas, dan C. usaha bersama. Oke, kita lihat gambarnya. Di sini ada mobil mogok kemudian didorong oleh dua orang, yaitu Andri dan Bagas. Dengan gaya Andri itu sebesar 100 Newton ya. Berarti kita tuliskan di sini FA itu 100 Newton. Kemudian gaya yang diberikan oleh Bagas, FB sama dengan 150 Newton. Kemudian mobil berpindah sejauh 10 meter. Berarti ini jarak atau perpindahannya dari sini pindah ke sini itu sama dengan S-nya 10 meter. Yang ditanyakan adalah usaha oleh Andri, berarti kita tuliskan WA ya, usaha oleh Andri berapa. Kemudian usaha oleh Bagas kita tuliskan WB, dan yang C usaha bersama berarti usaha oleh Andri ditambah dengan usaha oleh Bagas berapa. Oke, teman-teman ingat dulu ya, persamaan untuk mencari usaha yaitu W sama dengan F dikali S. W-nya adalah usaha, kemudian F-nya adalah gaya, sedangkan S-nya adalah perpindahan ya. Oke, kita jawab mulai dari yang A dulu. Usaha yang dilakukan oleh Andri berarti WA itu sama dengan FA dikali S ya. Gaya yang dilakukan Andri dikali dengan perpindahan. Gaya Andrinya 100, perpindahannya 10 meter. Berarti usahanya itu sama dengan 100 dikali 10 yaitu 1000 Joule ya. Kemudian yang B, usaha yang dilakukan oleh Bagas, berarti WB sama dengan FB dikali S. Gayanya adalah 150, kemudian dikali perpindahannya 10. Berarti hasilnya adalah 150 kali 10 sama dengan 1500 Joule. Kemudian untuk yang C, usaha yang dilakukan bersama, berarti WA plus WB ya. Tinggal kita jumlahkan nih, berarti 1000 ditambah 1500 sama dengan 2500 Joule. Nah, jadi usaha yang dilakukan Andri itu 1000 Joule, dilakukan Bagas 1500 Joule, dan yang dilakukan bersama itu 2500 Joule. Oke, kita lanjut ke kisi soal nomor 37. Disajikan narasi dan data, peserta didik dapat menentukan biaya energi listrik yang diperlukan dalam rumah tangga. Soalnya yaitu, sebuah rumah tangga menggunakan beberapa peralatan listrik berikut. Disajikan 4 alat listrik, kemudian diberi keterangan jumlah dan daya listrik untuk masing-masing alat serta penggunaan setiap harinya berapa jam. Kemudian diketahui tarif listrik itu 800 per kWh. Nah, yang ditanyakan adalah biaya listrik yang harus dibayarkan selama sebulan atau 30 hari itu berapa. Oke, nah untuk mengerjakan soal ini kita harus mencari energi yang digunakan terlebih dahulu ya. Jadi kita ingat besarnya energi atau W itu sama dengan daya dikali dengan waktu ya. W sama dengan P dikali T. Nah, ketika jumlah alat listriknya ada banyak, berarti W-nya itu kita kalikan juga dengan jumlah alat listriknya ya. Berarti W sama dengan N dikali P dikali T. N-nya ini adalah jumlah alat listriknya ada berapa. Oke, kita lihat pada tabel dulu. Untuk jumlah alatnya ini kita simbolkan sebagai N, kemudian daya listriknya kita tulis sebagai P, dan lama penggunaan itu T ya. Nah, kita cari energi untuk masing-masing alat. Kita tuliskan di sebelah kanannya sini saja. W sama dengan N dikali P dikali T ya.
Berarti untuk lampu kita tuliskan 8 dikali 25 dikali 12. 8 dikali 25 itu 200, kemudian dikali 12 berarti 2400 WH. Nah, WH ini kepanjangan dari watt hours ya. Jadi watt dikali jam. Bahasa Inggrisnya jam itu kan hours. Kemudian energi listrik oleh TV berarti 2 dikali 50 dikali 6 sama dengan 2 kali 50 itu 100 dikali 6 berarti 600 WH. Kemudian AC jumlahnya ada 1, kemudian dikali dayanya 250 dikali penggunaannya 3 jam berarti sama dengan 750 WH. Lalu untuk komputer jumlahnya 1, dayanya 100, lama penggunaannya 5 jam. Berarti 100 dikali 5 hasilnya adalah 500 WH. Nah, ini 4 alat listrik ini kita jumlahkan energinya. Ini 0, kemudian ini 5, 4 tambah 6 10, tambah 7 17, tambah 5 22 ya. Kita tulis 2 di sini, masih nyimpen 2, 2 tambah 2 4. Berarti 4250 WH ya. Ini untuk penggunaan selama 1 hari. Selanjutnya kita cari penggunaan selama 1 bulan atau W1 bulan, berarti 4250 dikali 1 bulan ada 30 hari. Berarti dikali 30. Hasilnya adalah 127.500 WH. Nah, ini satuannya masih WH. Kemudian di soal yang diketahui itu biaya listrik tiap kWh. Berarti ini kita ubah dalam kWh dulu. Dibagi dengan 1000 ya. 127.500 dibagi 1000 berarti sama dengan 127,5 kWh. Lalu setelah kita mengetahui energi listrik selama sebulan, kita cari biaya listriknya. Nah, biayanya berarti 127,5 dikali harga tiap kWh-nya, Rp800. Oke, silahkan teman-teman hitung ya. Nanti hasil perhitungannya adalah Rp102.000 ya. Jadi biaya yang harus dibayarkan selama 1 bulan adalah Rp102.000. Oke, lanjut ke kisi soal nomor 38. Disajikan narasi tentang masalah penggunaan mikroskop. Peserta didik dapat mengurutkan langkah-langkah pemecahan masalah tersebut dengan benar. Soalnya yaitu, seorang anak sedang mengamati epidermis daun rhodioscalar. Ia membuat preparat basa dengan baik. Epidermis daun disayat sangat tipis, kemudian diletakkan pada kaca objek dan ditetesi setetes air. Selanjutnya ditutup dengan kaca penutup tanpa ada gelembung udara. Namun setelah diletakkan pada meja objek, tidak dapat mengamati gambar dengan jelas. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan menggunakan mikroskop. Disajikan 6 tahapan. Nah, yang ditanyakan adalah, agar dapat memperoleh gambar dengan jelas, urutkan langkah-langkah yang harus dilakukan anak tersebut dan beri penjelasannya. Oke, kita lihat gambarnya. Ini ada 6 gambar yang belum urut ya. Berarti kita harus urutkan dulu. Langkah menggunakan mikroskop. Yang pertama itu di gambar yang nomor 6 ya. Ini ada anak memegang mikroskop kemudian meletakkan di atas meja. Berarti yang pertama itu 6. Keterangannya, meletakkan mikroskop di meja tepat di hadapan pemakai. Kemudian langkah selanjutnya adalah yang nomor 3 ya, yaitu memutar revolver sampai bunyi klik untuk memilih lensa objektif dengan perbesaran yang lemah. Jadi revolver itu letaknya di sini, diputar, kemudian dipilih untuk perbesaran yang lemah dulu. Nah, kita lanjutkan ke langkah yang ini, berarti yang nomor 5, yaitu mengatur cermin dan diafragma untuk melihat kekuatan cahaya yang masuk sehingga diperoleh bidang pandang yang terang ya. Jadi cermin itu letaknya di sini, ini adalah cermin, kemudian diafragma itu di bawah sini. Ini diafragma. Jadi diatur sampai diperoleh bidang pandang yang jelas seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah yang nomor 2 ya. Kita tuliskan di sini. Nomor 2 yaitu
Menempatkan preparat pada meja benda tepat pada lubang preparat dan menjepitnya dengan penjepit objek atau benda. Jadi preparatnya kita letakkan di sini, ini adalah preparat ya. Harus lurus dengan lensa objektif dan dengan lubang preparat yang ada di meja benda ya. Langkah selanjutnya adalah yang nomor 1 ini. Nomor 1, tangannya ada di sini nih. Ini adalah letak dari pemutar kasar dan pemutar halus. Nah, fungsinya untuk apa? Jadi pemutar kasar dan pemutar halus itu untuk mengatur fokus hingga diperoleh gambar yang jelas ya. Jadi nanti tabung lensanya akan bergerak naik turun sampai diperoleh fokus yang paling jelas. Langkah selanjutnya yaitu gambar yang nomor 4. Nah, di sini tangannya itu memutar revolver, berarti nomor 4 yaitu memutar revolver untuk mengganti lensa objektif dengan perbesaran yang lebih kuat. Nah, gitu ya. Jadi awalnya yang dipilih itu perbesaran yang lemah dulu. Nanti kalau sudah diperoleh gambar yang jelas, perbesarannya diganti menjadi yang lebih besar. Oke, lanjut ke kisi soal nomor 39. Disajikan 2 buah gambar. Peserta didik dapat menganalisis mekanisme pernafasan yang terjadi. Soalnya yaitu, pernapasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Manusia bisa melakukan 2 cara pernapasan, yaitu menggunakan pernapasan dada dan pernapasan perut. Perhatikan gambar mekanisme pernapasan berikut. Ada 2 gambar yaitu A dan B. Yang ditanyakan adalah jelaskan mekanisme pernapasan perut gambar A dan gambar B. Nah, kita lihat gambarnya di sini ada keterangan, ada diafragma, kemudian ada paru-paru dan tulang rusuk ya. Untuk gambar yang A, diafragmanya itu melengkung ke atas atau naik. Dan untuk yang B, diafragmanya itu datar ya. Lalu kita lihat ukurannya antara yang A dan B, volume rongga dada yang A itu lebih kecil dan yang B itu lebih besar ya. Berarti untuk yang A, kalau volume rongga dada kecil dan diafragma melengkung ke atas, berarti proses yang A itu adalah ekspirasi pernapasan perut. Sedangkan untuk yang B, diafragmanya datar sehingga volume rongga dadanya besar ya. Maka untuk yang B, mekanismenya adalah inspirasi pernafasan perut. Nah, kita bahas untuk yang A dulu. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, otot diafragma relaksasi sehingga menyebabkan diafragma melengkung ke atas ya. Kalau diafragma melengkung, maka volume rongga dadanya akan mengecil. Sehingga tekanan udara dalam paru-paru akan membesar. Kalau tekanan udaranya membesar, maka udara dari paru-paru akan keluar, sehingga terjadilah ekspirasi pernafasan perut. Selanjutnya untuk yang B, inspirasi pernafasan perut itu kebalikan dari ekspirasi ya, berarti otot diafragmanya itu berkontraksi sehingga diafragmanya mendatar seperti ini. Maka volume rongga dadanya juga akan membesar. Kalau volumenya besar, maka tekanan dalam paru-paru akan kecil. Kalau tekanan dalam paru-paru kecil, tekanan udara luar lebih besar, maka udaranya itu akan masuk ke paru-paru. Oke, lanjut ke kisi soal nomor 40. Disajikan pernyataan, peserta didik dapat memprediksi persentase kemungkinan hasil persilangan. Soalnya yaitu, Pak Tono menyilangkan tanaman rambutan berdaging tipis berbiji kecil dengan genotipnya T kecil, T kecil, K besar, K kecil, dengan tanaman rambutan berdaging tebal berbiji besar, genotipnya yaitu T besar, T kecil, K kecil, K kecil. Yang ditanyakan adalah berapa persen keturunan tanaman rambutan yang berdaging tebal, berbiji kecil, dan buatlah diagram persilangannya. Oke, kita lihat yang disilangkan, genotipnya adalah T kecil, K besar, K kecil, disilangkan dengan T besar, T kecil, K kecil, K kecil. Nah, untuk fenotipnya, untuk T kecil, K besar, K kecil adalah daging tipis, biji kecil. Sedangkan untuk T besar, T kecil, K kecil adalah daging tebal, biji besar.
Nah, berarti yang dominan di sini adalah K-nya itu yang K besar, itu mewakili berbiji kecil. Nah, ini kita tuliskan K besar. Lalu untuk yang T-nya, T besarnya itu dominan mewakili daging tebal. Ini adalah T besar. Selanjutnya kita tuliskan gamet dari masing-masing genotip yang akan disilangkan. Untuk T kecil, K besar, K kecil, berarti gametnya itu bisa T kecil, K besar, dan T kecil, K kecil ya. Sedangkan untuk yang T besar, T kecil, K kecil, K kecil, itu gametnya berarti bisa T besar, K kecil, dan T kecil, K kecil. Oke, selanjutnya kita silangkan di sini. Kita tuliskan gamet yang pertama, kita tuliskan di sini T kecil, K besar, dan T kecil, K kecil. Kemudian yang kanan ini kita tulis di atas ini T besar, K kecil, dan T kecil, K kecil. Oke, kita silangkan. Ini ketemu ini, berarti hasilnya adalah T besar, T kecil, K besar, K kecil. Kemudian ini ketemu ini, hasilnya adalah T besar, T kecil, K kecil, K kecil. Lalu kita silangkan yang ini dengan ini, berarti T kecil, T kecil, K besar, K kecil. Lalu yang keempat, hasil persilangannya adalah T kecil, T kecil, K kecil, K kecil ya. Nah, untuk fenotipnya atau sifatnya kita tuliskan di bawahnya ya. T besar, T kecil, K besar, K kecil. Ada T besarnya dan ada juga K besarnya. Berarti menang ya T besar sama K besarnya. Maka sifatnya adalah daging tebal, biji kecil. Kemudian untuk yang ini ada T besarnya, berarti daging tebal. K-nya kecil semua, berarti biji besar. Untuk yang ketiga ini T kecil, T kecil, K besar, K kecil. T-nya kecil semua, berarti daging tipis. Kemudian ada K besarnya, berarti biji kecil. Lalu yang terakhir, T-nya kecil semua, berarti daging tipis. K-nya juga kecil semua, berarti biji besar. Nah, pertanyaannya pada soal adalah yang daging tebal biji kecil. Daging tebal biji kecil berarti yang ini nih. Ada satu aja ya. Maka prosentasenya adalah jumlahnya ada 1, kemudian totalnya ada 4. Berarti 1/4 dikali 100%. Hasilnya adalah sama dengan 25% ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video part selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.